Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @desiprayogo1. Sebuah kisah yang berjudul Jangan Dengerin Ini Sendirian. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Di cerita kali ini tim emak sudah menggabungkan beberapa cerita seputar podcast. Pasti kalian di sini suka banget dengar podcast ataupun space. Mungkin sebagian besar dengarnya enjoy. Tapi sebenarnya sebagian dari kalian kalau dengerin itu merasa ada yang nemenin. Gimana jelasnya cerita ini? Kita masuk ke ceritanya. Yang pertama berjudul Malam Satu Suro. Cerita ini dikirimkan oleh narasumber yang bernama Aulia dari Bekasi. Aulia di sini akan menceritakan pengalamannya sewaktu dia sedang mendengarkan space yang membahas tentang horor, tepat di malam satu suro. Apa yang terjadi sama Aulia di malam itu? Inilah kisahnya. Ada notif masuk dari Twitter di ponselnya. Ternyata nanti sekitar jam 8 malam, salah satu akun yang dia ikuti mau ngadain space, membahas seputar mereka yang tidak kasat mata dengan mengusung tema Malam Satu Suro. Sepertinya menarik, gumam Aulia pada waktu itu. Dia pun menyetel alarm supaya tidak ketinggalan space, apalagi hostnya itu orang yang dia kagumi. Singkat cerita, alarm Aulia berbunyi, menandakan bahwa sebentar lagi space-nya akan dimulai. Dibuka aplikasi Twitter di ponselnya dan mulai scroll berandanya. Yap, ketemu, kata Aulia sambil menekan tombol mulai dengarkan. So far, Aulia mulai mendengarkan ceritanya. Sepintas terkesan biasa saja. Aulia bukan tipe orang yang mudah tersugesti akan hal-hal mistis. Makanya, sekalipun dia dengerin podcast horor apapun, dia tidak akan mudah terbawa suasana. Entah kenapa sama malam itu, semuanya jadi beda. Dia jadi orang yang aneh dan sedikit parno. Aulia coba melambaikan tangan untuk meminta diizinkan masuk ke dalam obrolan. Nampaknya si pemilik space tidak memperdulikannya. Sedangkan di lain sisi, Aulia terlihat sekali ketakutan. Tapi Aulia bingung. Dia sebenarnya takut kenapa? Toh kamarnya tidak ada yang aneh sama sekali. Aulia coba atur nafas dan keluar dari kamar. Dia melihat lantai 2 rumahnya nampak sepi. Apa semua orang sudah tidur? Lagi-lagi Aulia bertanya sendiri dalam hatinya. Ketika dia hendak masuk kembali ke dalam kamar, tiba-tiba di belakangnya seperti ada seseorang yang jalannya cepat sekali. Otomatis Aulia langsung noleh ke belakang. Sama sekali tidak ada orang di lorong lantai 2. Bergegas Aulia masuk dan mengunci rapat pintu kamarnya. Dia nyalakan lampu kamarnya dan langsung berlari ke atas kasur. Dia tarik selimutnya sambil berusaha memejamkan mata. Anehnya, Aulia sama sekali tidak ada pikiran untuk mematikan space yang dia dengar. Dia masih mendengarkan space itu. Beberapa menit kemudian, lampu Aulia tiba-tiba mati sendiri. Panik Aulia di situ. Apalagi saklar lampu kamar letaknya dekat pintu dan jauh banget dari kasur. Dia memiliki ide untuk menyalakan senter di HP-nya. Dia amati sejenak kamarnya dengan cahaya senter HP yang terangnya tidak seberapa. Setelah mendapati kamarnya tidak ada apa-apa, Aulia menarik nafas lega. Walaupun bagian kanan tubuhnya terasa dingin sekali, tapi saat dia senter, gak ada apa-apa. Dia lepas earphone-nya dan meletakkan HP-nya di kasur. Sedangkan dia turun dan berjalan menuju saklar lampu. Dan boom, lampu kamarnya menyala kembali. Memang sudah biasa lampu kamarnya suka mati nyala sendiri. Oke lah, sepertinya masalah lampu sudah selesai. Sekarang waktunya dengerin space lagi, ucap Aulia sendiri.
Sewaktu dia mau membalikan badan dan berjalan menuju kasurnya, betapa terkejutnya Aulia ketika mendapati ada seorang anak perempuan yang entah itu siapa. Duduk di atas kasurnya sembari memasangkan earphone miliknya di telinga perempuan itu. Dia duduk menyender di kasur Aulia. Dengan kakinya sembujung lurus masuk ke dalam selimut. Kedua tangan anak itu penuh luka dan pucat, terlihat sedang memainkan ponsel milik Aulia. Tubuh Aulia yang kaget seketika kaku tidak bisa gerak. Tapi tangan kanan Aulia, satu-satunya anggota tubuh yang bisa digerakkan, sedang berusaha membuka kunci kamar yang nyatanya itu susah sekali. Setelah sekian lama kunci pintu kamarnya bisa dibuka. Terdengar bunyi ceklek. Seketika bunyi itu mengalihkan pandangan sosok tersebut dari ponsel milik Aulia. Sosok itu kini melihat ke arahnya. Kedua mata sosok itu nampak semuanya berwarna putih, tubuhnya putih pucat, serta ada banyak sekali luka goresan di wajahnya. Sosok itu berkata kepada Aulia, "Kamu lagi dengerin aku ya?" Diakhiri dengan gelak tawa yang menyeramkan. Spontan Aulia langsung buka pintu dan lari sekencang-kencangnya ke kamar orang tuanya. Orang tuanya yang dengar Aulia teriak-teriak jadi kaget dan langsung keluar kamar. Tanpa menjelaskan apa-apa, Aulia langsung menyelonong masuk. Sebelum benar-benar menutup pintu kamar orang tuanya, wajah Aulia masih mengintip keluar dan melihat ke arah pintu kamarnya yang sedikit terbuka. Pas dia sedang mengamati, kalian tahu apa? Pintu kamar Aulia tiba-tiba tertutup pelan-pelan dengan sendirinya, sambil seperti ada seseorang yang sedang berbisik lirih di telinganya. "Selamat malam, Aulia." Aulia langsung shock dan menutup pintu kamar orang tuanya. Bagaimana suara itu bisa terdengar jelas? Padahal jarak kamarnya dan orang tuanya bisa terbilang jauh. Tapi ya sudahlah, Aulia menceritakan semua yang dia alami kepada kedua orang tuanya. Untuk pertama kalinya, malam itu Aulia tidur bertiga di kamar orang tuanya. Keesokan paginya sambil ditemani sang mama, Aulia masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil kembali HP miliknya. Di situ, Aulia menemukan HP-nya dalam posisi menyala. Terus ada satu DM masuk di Twitternya dan dia buka dong pesan tersebut. Ternyata itu pesan dari orang yang menyelenggarakan space malam. Pesan itu dikirim jam 1.44 berisi, "Kamu tadi mau cerita apa? Aku gak bisa dengar suaramu dengan jelas. Udah ya, jangan nangis lagi." Wah, artinya semalam dia diberi kesempatan untuk join ngobrol. Tapi masalahnya, kan sudah sejak jam 9:30 malam, dia udah tidur di kamar orang tuanya dan gak pegang HP-nya sama sekali. Lantas yang join ke space itu menggantikan dirinya siapa? Untuk cerita yang kedua berjudul Mbak Aini. Cerita ini dikirim sama Nikma dari Palangkaraya. Di cerita ini Nikma akan membagikan pengalamannya di Pamiti sama tetangganya. Sewaktu dia pulang ke rumah sambil mendengarkan podcast di Spotify, gimana kisah dari Nikma? Inilah ceritanya. Nikma itu bekerja di sebuah swalayan. Swalayan tempat Nikma bekerja ini buka jam 7 pagi dan tutup jam 7 malam. Jadi jam 7:30 malam waktu setempat, Nikma sudah meninggalkan area swalayan dan pulang ke rumahnya. Nikma punya kebiasaan dengerin podcast di Spotify saat perjalanan pulang. Dia kalau pulang kerja itu jalan kaki, sedangkan berangkatnya bareng sama abangnya. Biar gak sepi-sepi amat gitu, sewaktu Nikma jalan pulang dia dengerin podcast. Apalagi jalan pulangnya itu melewati semacam bangunan pabrik kerupuk Homemade. Tapi pabrik itu sekarang sudah terbengkalai karena kebakaran di tahun 2014 kemarin. Kalau dia lewat situ gak sambil dengerin podcast apapun, dia jadi suka berhalusinasi aneh-aneh. Kayak macam ada yang ngawasin gitulah. Tapi kalau dia sambil denger podcast, Nikma jamin dia gak akan pernah ngelamun. Soalnya berasa ada yang nemenin ngobrol aja gitu. Itulah makanya Nikma suka sekali dengerin podcast setiap perjalanan pulang kerja. Apalagi ketika melewati pabrik kerupuk tersebut. Singkat cerita, hari itu Nikma pengen banget dengerin podcast horor milik salah satu orang. Orang ini memang suka podcast dan bahas horor di Spotify-nya.
Dia playlah itu podcastnya pas waktu mau meninggalkan toko yang udah tutup. Pikir Nikma lumayan 30 menit durasinya. Cukup nemenin di jalan dari toko sampai rumah. Nikma melihat lagi ke arah jam tangannya. Ternyata hampir jam 8 malam waktu setempat. Dia harus bergegas berjalan supaya tidak terlalu malam. Kalau terlalu malam, selain udaranya dingin, pabrik kerupuk itu makin terlihat seram. Belum lagi jalanannya yang suka bikin orang emosi, berkerikil, serta banyak jegelongan. Sedangkan kalau malam lampunya temaram, jadi nggak bisa lihat jalanan dengan jelas. Mulailah Nikma berjalan. So far, Nikma suka sama pembawaan orang ini saat ngomong di podcastnya. Ceritanya juga bukan cerita yang serem-serem banget. Ya hanya sebatas membahas penampakan-penampakan biasa. Sekitar hampir jalan 15 menitan. Kini posisi Nikma hampir mendekati area pabrik kerupuk. Posisi pabriknya ini di muka jalan. Sebenarnya gak serem-serem banget. Mungkin karena pabrik ini lebar, jadi orang yang melintas di depannya itu berasa gak kelar-kelar melewati pabrik ini. Paham kan kalian? Rasanya itu kayak lama banget. Akan tetapi malam itu beda dari yang lain. Dia melihat dari kejauhan, ada sosok Mbak Aini berdiri di dekat area depan pabrik tersebut. Dalam hati Nikma itu ngomong begini, ngapain Mbak Aini malam-malam jam segini di depan pabrik kerupuk sendirian? Emang dia gak takut? Dia samperinlah itu sosok Mbak Aini. Sambil teriak dari kejauhan, Nikma manggil nama Mbak Aini. Soalnya di area situ sepi banget. Gak ada orang selain mereka berdua. Makanya Nikma kayak keheranan ngelihat Mbak Aini ada di situ sendirian. Mbak Aini tetangga satu kampung sama Nikma. Rumah mereka juga tidak terlalu jauh. Akhirnya Nikma sedikit berlari menghampiri Mbak Aini. Pas Nikma dekat sama Mbak Aini, Nikma tanya, ngapain Mbak di sini sendirian? Dijawablah sama Mbak Aini, nunggu orang Nik, kamu baru pulang kerja. Ah, nunggu orang di sini Mbak? Nggak salah. Ini kan gelap Mbak, serem juga. Kenapa nggak nunggu di rumah saja sih Mbak? Celetuk Nikma. Kamu itu aneh-aneh aja Nikma. Mana ada serem, biasa aja gini kok. Temenku nggak tahu rumahku, makanya aku nungguin di sini. Udah kamu pulang sana, nanti ibumu nungguin. Jawab Mbak Aini sambil sedikit meledek Nikma. Nikma mendengar itu langsung pamit pulang sama Mbak Aini. Dan Nikma kembali melanjutkan perjalanannya tanpa menoleh ke belakang. Masih sambil mendengarkan podcast di HP-nya, Nikma terus jalan. Hingga tidak terasa Nikma sudah sampai di depan gang rumahnya. Terus Nikma mendengar ada suara ambulan berhenti di dekat gangnya situ. Nikma sedikit bertanya-tanya, ini kira-kira ambulan siapa dan siapa yang sakit? Berhubung hari semakin malam, Nikma tidak terlalu memikirkan ambulan itu dan lanjut jalan pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, dia lihat ibunya seperti buru-buru keluar rumah. Pas Nikma tanya mau kemana, si ibu malah tetap nyelonong keluar. Nikma yang kebingungan akhirnya masuk. Baru juga dia mau lepas sepatu, abangnya ngomong kalau tadi siang Mbak Aini meninggal dunia, ketabrak kereta sepulang kerja. Ini jenazahnya baru dibawa pulang ke rumah mau dimakamin. Nikma yang dengar itu kaget dan langsung lepas handset. Untuk meyakinkan omongan abangnya, Nikma sampai ngomong begini, Mbak Aini anaknya Bu Ismi kan? Yang rumahnya dekat musola sana kan? Gak mungkin, orang tadi ketemu aku kok di depan pabrik kerupuk. Baru saja ketemu sama aku, katanya nunggu orang mau datang ke rumahnya. Abangnya malah nyaut begini, iya, dia nunggu orang yang antar jenazahnya pulang ke rumah. Dia itu pamit ke kamu. Entah kenapa perkataan abangnya waktu itu seolah menyadarkan dirinya. Apalagi saat itu bersamaan dengan orang yang di podcast bilang begini, sudahkah kamu melihat sekitarmu aman? Dia langsung tersadar akan sesuatu, yaitu kulit Mbak Aini yang dia jumpai tadi sedikit lebih pucat dari biasanya. Langsung Nikma teriak-teriak panggil abangnya. Tubuhnya benar-benar merinding semua. Untuk cerita selanjutnya berjudul Marlina. Cerita ini dikirim salah satu narasumber yang bernama Krishna di Wonosobo.
Waktu itu Krishna ada agenda mendaki ramai-ramai bersama teman SMP-nya di Gunung Sindoro. Mereka rencananya akan ngecamp 2 malam. Krishna tahu kalau di gunung dia jarang banget bisa dapat sinyal yang bagus. Makanya sebelum melakukan pendakian, Krishna putusin untuk download beberapa video YouTube. Ya, untuk sebatas hiburan kala gabut melanda. Sama download beberapa podcast horor. Kan banyak tuh di YouTube orang-orang bikin video podcast bahas horor. Kebetulan Krishna juga suka video-video podcast kayak gitu. Enak didengerin sambil pakai headset. Kadang juga teman pengantar tidur. Lah ketika di-download, ada satu judul yang menarik buat Krishna. Kalau nggak salah judulnya Marlina. Singkat cerita, sudah malam pertama Krishna di gunung sama teman-temannya. Sekitar hampir tengah malam, Krishna putusin masuk duluan ke tenda dan sendiri. Soalnya teman-teman dia masih pada asik api unggun di luar. Sedangkan Krishna sudah ngantuk. Jadi dia putuskan tidur duluan sambil dengerin podcast di YouTube yang sudah dia download. Kebetulan judul Marlina ini adalah list pertama. Jadi mulailah dia dengerin podcast itu sendiri di dalam tenda. Awal-awal dengerin, so far, so good. Tapi semakin lama dengerin, Krishna seperti dibawa menyelam masuk ke ceritanya. Hingga akhirnya Krishna kaget dan spontan melepas kedua handsetnya. Karena dia mendengar ada suara tangisan perempuan dan itu serem banget. Anehnya, dia ini kan sudah lepas handset, tapi kok suaranya masih kedengeran. Masa iya itu suara salah satu teman ceweknya yang nangis? Soalnya dia kira itu suara dari video yang dia dengerin, tapi ternyata bukan. Pas Krishna keluar tenda, dia lihat semua teman-temannya masih pada asik api unggun di luar sana. Sedangkan Krishna merasakan kalau suara tangisan itu jaraknya seperti gak terlalu jauh sama dia. Cuma pas dicari-cari keluar tenda, gak ada tuh cewek nangis di dekat tendanya. Krishna ceroboh karena dia tidak memperhatikan kembali tendanya secara baik-baik. Sebab pemilik suara tersebut sebenarnya ada di dalam tenda Krishna. Sesaat setelah dia amati sepintas tidak ada yang aneh, Krishna putuskan kembali masuk ke dalam tenda dan berniat untuk tidur. Baru juga memasukkan setengah bagian tubuh depannya, Krishna langsung teriak histeris dan seketika dia pingsan. Teman-temannya ramai-ramai menuju ke tenda Krishna, gara-gara mendengar suara teriakan Krishna. Di tenda semua orang hanya melihat tubuh Krishna yang pingsan seorang diri. Semuanya berusaha membangunkan Krishna. Ketika Krishna sudah sadar, dia cerita kalau tadi di tendanya ada seorang perempuan. Perempuan itu bilang begini ke arahnya. Krishna, salam kenal, aku Marlina. Yang membuat Krishna ketakutan adalah wajah perempuan itu hancur penuh darah. Setelah mendengar perkataan Krishna, semua temannya langsung pergi tidur ke tenda masing-masing. Sedangkan Krishna tidak berani tidur di dalam tendanya. Dia tidur jadi satu di dalam tenda Arman temannya. Keesokan paginya mereka semua memutuskan untuk turun dari gunung dan merubah planning awal mereka. Dari kejadian itu juga Krishna sudah hampir tidak pernah mendengarkan podcast horor sendirian. Cerita yang keempat, malam takbiran. Cerita ini dikirim sama wakku yang bernama Jana di Garut. Jana ingin membagikan kisahnya saat mendengarkan space horror di Twitter. Saat itu pas sama malam takbiran, dimana ketika semua orang sedang sibuk berbahagia mengumandangkan takbir di jalan-jalan, Jana justru memilih mendengarkan space horror sendiri di kamarnya. Kejadiannya juga belum lama, lebih tepatnya malam takbiran Lebaran 2021 kemarin. Jana memang kebiasaan suka dengerin cerita-cerita hantu. Entah itu video YouTube, space Twitter, atau podcast Spotify. Selama ada kesempatan dengerin horor, Jana tidak pernah melewatkannya. Sama halnya dengan waktu itu. Jana dengerin space horror yang membahas tentang kisah pocong. Awal dengerin sih, Jana merasakannya biasa-biasa saja, gak ada hal-hal yang aneh. Toh malam takbiran, masa ada setan sih? Pikir Jana waktu itu. Sambil dengerin space, dia juga sambil chat WA sama pacarnya. Dia bilang ke pacarnya kalau dia sedang dengerin space pocong di Twitter. Pacarnya bilang, Yang,
Kamu itu takbiran ya mbok keluar kumpul sama keluarga, bukan malah dengerin space horror di kamar sendirian pula. Nanti ada yang nemenin loh. Tapi Jana gak pernah takut kalau pacarnya nakut-nakutin begitu. Pacarnya emang suka gitu, nakut-nakutin Jana setiap kali dia dengerin cerita horor. Jana juga ogah jalan-jalan sendiri keluar kalau ada pacarnya enak. Lah saat itu pacarnya maupun teman-temannya pada mudik. Cuma Jana dan keluarganya yang gak mudik. Jadi dia habisin waktunya ngapain lagi kalau gak dengerin cerita-cerita horor di HP-nya. Sedikit informasi, jendela kamar Jana ini view-nya itu kebun pisang samping rumah. Kebun pisang ini milik saudara bapaknya. Kan ini tanah warisan. Kalau tanah milik bapaknya Jana udah dibangun rumah. Ya, rumah yang ditempati Jana sekarang. Sedangkan di sebelah kanan rumah Jana itu harusnya hak milik Pak D-nya. Tapi sama Pak D-nya gak dibangun rumah, malah dijadiin kebun pisang. Karena Pak D-nya ini udah punya rumah di kota. Jana sendiri awalnya agak jengkel aja gitu sama kebun pisang milik Pak D-nya. Dia terpaksa harus tutup jendela sejak jam 4 sore. Karena kalau nggak gitu dia lupa menutup dan mager. Kalau nggak ditutup, sumpah pemandangannya itu serem banget. Secara sebelah itu cuma ada pohon pisang doang dan itu panjang juga lebar. Rumah tetangganya itu sampai nggak kelihatan saking lebarnya. Dan pohon pisangnya itu daunnya rimbun banget. Balik ke cerita, Jana malam itu masih asik dengerin space. Tahu-tahu lampunya seperti kedip-kedip sendiri. Heran dong Jana ngelihat lampu kamarnya seperti itu. Karena nggak kayak biasanya aja gitu. Nggak lama kemudian lampu kamarnya tiba-tiba mati dengan sendirinya. Jana ngelihat itu masih dalam mode biasa saja. Dia bangun dari kasurnya dan berjalan ke arah saklar lampu. Baru juga dia mau nyalain lampu, tiba-tiba lampu kamarnya udah nyala-nyala sendiri. Disitulah Jana agak heran. Dia mikir, ini lampunya kenapa kok begini? Soalnya nggak biasanya saja. Pikir dia, mungkin waktunya ganti lampu kali. Akhirnya Jana balik ke kasur dan berniat untuk mematikan space di HP-nya. Lalu keluar kamar kumpul sama keluarganya. Mungkin lampunya mati itu perkara Jana disuruh stop sendirian di kamar. Makanya Jana putusin keluar kamar. Dia matiin space dan mulai mencarger HP-nya. Setelah itu dia hendak jalan keluar kamar. Pas dibuka pintu, gak tahu kenapa pintu kamarnya tiba-tiba sulit banget dibuka. Padahal itu sedang tidak dikunci. Tapi kok gak bisa dibuka? Jana berusaha tarik-tarik gagang pintunya, tapi pintu kamarnya masih sulit banget dibuka. Jana benar-benar panik di situ. Belum selesai dengan keanehan itu, Jana kembali dikejutkan dengan suara jendela kamarnya yang terbuka sendiri. Jendelanya itu terbuka setengah terbanting. Kaget dong Jana di situ. Jana tinggalin pintu kamarnya dan berjalan mendekat ke arah jendela. Di situ, dia melihat kalau di luar anginnya kencang sekali. Situasi malam itu benar-benar dingin banget. Jana berusaha memasukkan tangannya di sela-sela tralis jendela untuk menggapai pintu jendelanya, supaya bisa dia tutup kembali. Berhubung anginnya sangat kencang, Jana jadi kesusahan meraih daun jendelanya. Tapi di situ, Jana masih berusaha sekuat tenaga. Akan tetapi, bukan daun jendela yang bisa Jana raih. Justru tangan Jana malah seperti menarik sebuah kain. Sejenak Jana terdiam, sembari tangannya memastikan itu kain apa. Tangan Jana berusaha meraba. Semakin Jana meraba, kok kain itu bentukannya kayak kepala. Jana penasaran dan dia menengok ke arah kain yang dia pegang, sambil sedikit membungkukkan badannya ke bawah. Begitu Jana melihat apa yang dia pegang, seketika Jana langsung teriak. Soalnya yang dia pegang bukanlah kain biasa, melainkan kain kafan dari sosok pocongan. Kepala pocongan itu mendongak ke atas, memandang ke arah wajah Jana. Wajah hancur penuh nanah, darah dan belatung. Jana yang melihat itu langsung pingsan di dekat jendela. Sedangkan angin di luar masih berembus kencang dari arah luar kamar. Keluarga Jana yang mendengar dia teriak langsung mendobrak pintu kamar Jana dan masuk ke dalam. Tapi semua orang sudah melihat Jana dalam kondisi pingsan di dekat jendela kamarnya. Pintu jendela itu langsung ditutup sama bapaknya
dan Jana dibaringkan di atas kasurnya sembari disadarkan. Tidak lama kemudian Jana sadar sambil teriak-teriak sendiri. Semuanya buru-buru menenangkan Jana. Setelah tenang, Jana cerita kalau tadi dia melihat kepala pocong di bawah jendelanya. Kepalanya hancur dan menjijikan sekali. Setelah itu Jana pingsan dan gak ingat apa-apa lagi. Cerita yang terakhir berjudul Makam Kembar. Cerita ini dikirim oleh narasumber yang bernama Danar dari Surabaya. Danar ingin membagikan kisahnya sewaktu sedang asik mendengarkan podcast di Spotify. Masalahnya saat itu, Danar dengarnya sambil melewati sebuah area makam kembar. Lokasinya juga tidak jauh dari rumah Danar. Gimana kisah Danar? Inilah ceritanya. Rumah Danar sendiri akses masuknya bisa melewati sebuah makam kembar. Makam ini bisa dibilang cukup terkenal di sekitaran kota Surabaya. Ya, gak ada yang aneh sama makam ini. Toh masyarakat kalau mau ke jalan besar selalu melewati area makam kembar. Benar-benar dijadikan akses jalan masyarakat setempat. Memang ada sih jalan lain, tapi jalanan inilah yang paling dekat kalau mau ke jalan raya. Makanya lebih sering dilewati warga. Danar sendiri kalau kerja bahkan pas pulang malam juga selalu lewat jalan ini. Udah benar-benar hafal deh pokoknya. Singkat cerita, mungkin saat itu Danar sedang apes. Jadi ceritanya pas di Kamis malam. Wah, itu malam Jumat. Danar ini kepingin banget makan tahu telur. Kalau orang Surabaya bilangnya tahu tek. Penjual yang biasa lewat depan rumahnya ditunggu-tunggu kok nggak lewat-lewat. Mungkin waktu itu orangnya libur, batin Danar. Dia berinisiatif untuk jalan keluar ke jalan raya. Soalnya ada di jalan raya depan makam orang penjual tahu tek. Orang itu emang jualannya standby di situ. Waktu itu udah malam, sekitar pukul 10:30 malam. Apalagi posisi motor Danar waktu itu sudah masuk ke dalam rumah. Dia mager mau keluarin motor. Jadi dia putusin untuk jalan kaki saja. Toh di jalanan makam juga pasti ramai orang. Bener dong dugaan Danar. Jalanan itu memang ramai dan enggak pernah sepi. Dia santai saja tuh, jalan ke depan sambil pasang handset dengerin lagu. Sekitar jalan 10 menitan, Danar tibalah di depan. Untung orangnya jual dan dia segera pesan. Sambil nungguin pesanannya dibuat, Danar iseng buka Spotify. Dia scroll, ternyata ada cerita horor dan judulnya menarik nih. Danar inget banget judulnya itu Pemakaman Keramat. Mulailah Danar mendengarkan podcast tersebut. Beberapa menit kemudian pesanannya jadi. Dia langsung bayar dan jalan balik ke rumahnya. Di situ posisi Danar masih sambil dengerin podcast Spotify di HP-nya. Dia jalan dan terus jalan. Tiba-tiba suara HP Danar itu sedikit terganggu. Danar pikir itu suara handsetnya yang error. Dia ambil HP-nya dari dalam saku dan berhenti sejenak untuk betulin suaranya. Tidak lama kemudian, suara di HP Danar sudah kembali terdengar. Akhirnya Danar kembali melanjutkan perjalanan pulang. Ketika hampir setengah jalan, tiba-tiba telinga Danar merasa kesakitan. Langsung spontan Danar lepas handsetnya. Kaget dia dengan suara barusan. Dalam hati, Danar batin, buset, tadi suara apa ya? Karena suaranya serem banget. Ada semacam suara teriakan, tapi bikin telinga sakit. Gimana sih jelasinnya? Pokoknya suara itu aneh banget. Pas posisi Danar lagi kebingungan sama HP-nya, ada seseorang lewat di belakangnya, dan itu kerasa banget sama Danar. Danar langsung noleh ke belakang. Gak ada sesiapapun di area jalanan makam itu selain dia. Setelah mendapati ada hal yang aneh, Danar memutuskan untuk jalan. Dan kali ini tanpa mendengarkan podcastnya. Dia memilih memasukkan HP-nya ke dalam saku celana. Disitulah Danar langsung memperkencang zikirnya dalam hati. Karena Danar tahu ada yang gak beres. Danar masih terus berjalan, tapi semakin lama kok hawanya jadi aneh. Sekujur tubuh Danar merinding bukan main. Danar langsung memakai kupluk di hoodinya sambil terus berjalan. Rasanya air mata Danar mau keluar saja waktu itu. Berasa perjalanannya ke rumah kok lama banget.
Terasa seperti jauh dan gak sampai-sampai. Danar menundukkan kepala sambil terus berjalan. Tiba-tiba Danar kembali dikejutkan dengan tepukan tangan seseorang di pundaknya. "Nar, ngapain nyelonong masuk kuburan malam-malam?" kata pemilik tangan tersebut. Danar menoleh dan ternyata itu Pak Faruk, tetangga sebelah rumahnya. Yang bikin Danar lebih kaget adalah kenapa dia bisa jalan sampai ke tengah area kuburan. Barulah di situ Danar langsung nangis histeris. Pak Faruk buru-buru menenangkan Danar dan membawanya keluar dari area pemakaman. Pas sudah masuk area kampung, Danar berterima kasih dan menceritakan semuanya sambil sesegukan. Di mana Pak Faruk langsung berkata, "Kalau sudah malam, lewat kuburan gak usah aneh-aneh. Jangan lupa salam. Insya Allah selamat. Soalnya, kuburan itu juga rumah. Rumahnya orang yang sudah meninggal. Dan juga ada penunggunya." Semenjak itu Danar sudah kapok dengerin podcast malam-malam apalagi sendirian. Bagaimana 5 cerita yang barusan aku sajikan untuk kalian. Sejatinya mereka itu juga tahu dan bisa mendengar apa yang kita dengar. Ketika kita mendengarkan seseorang yang bercerita tentang mereka, sama halnya seperti kita telah mengundang mereka untuk datang. Maka dari itu berhati-hatilah ketika kamu mendengarkan podcast horor sendirian. Aku takut mereka akan datang menemani kalian. Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.